Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Jody Rangga Setiawan Yuasna dengan NIM F1E222043 dari Prodi Teknik Elektro. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan kembali tentang turunan fungsi implisit yang dimana dalam pertemuan ke-11 di mata kuliah kalkulus. Untuk penyelesaian UAS yang diberikan oleh dosen pengampu kami yaitu Bu Ferry Tiona. Baiklah, kita akan memasuki ke dalam materinya. Baiklah, kita akan memasuki materi yaitu tentang turunan fungsi implisit. 1. Pengertian. Turunan fungsi implisit adalah fungsi yang memuat lebih dari satu variabel terikat yang berada dalam satu ruas, sedemikian mungkin sehingga tidak bisa dipisahkan pada ruas yang berbeda. Secara umum, fungsi f, x, dan y sama dengan c bilangan real disebut sebagai persamaan fungsi implisit. Cara menurunkan fungsi implisit ada dua cara atau dua buah fungsi yang biasanya digunakan dalam hitungan matematis atau yang mungkin kita operasikan. Dua fungsi itu adalah fungsi eksplisit dan fungsi implisit. Apa ciri-ciri fungsinya? Ciri-ciri fungsi eksplisit adalah kita dapat memisahkan variabel bebas dan terikat ke dalam ruas yang berbeda. Contoh, misalnya y sama dengan sin 3x ditambah 2x kuadrat. Dan ciri-ciri dari fungsi implisit biasanya kita sulit untuk memisahkan antara variabel bebas dan menjadi dua ruas yang berbeda. Contohnya, fungsinya adalah x pangkat 3 tambah y pangkat 3 kurang 9 xy sama dengan 0. Contoh, x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurang 9 xy sama dengan 0. Y pangkat 3 dikurang 9 xy sama dengan min x3. Kita pindah ruas ya. Y dalam kurung y kuadrat dikurang 9xy sama dengan min x3. Y sama dengan min x3 dibagi y kuadrat dikurang 9x. X pangkat 2 x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 25. Sedangkan bawahnya y kuadrat, kita pindah bawah sebelah kanan, y kuadrat sama dengan 25 dikurang x kuadrat. Y sama dengan kurang lebih dari akar 25 dikurang x pangkat x kuadrat. Nah, contoh lain, tentukanlah dy bagi dx dari nomor 1 x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurang 9x y sama dengan 0. Yang kedua, x pangkat 2 y ditambah x y pangkat 2 sama dengan 6. Nomor 3, x 4 ditambah sin y sama dengan 3x 3 kuadrat di y kuadrat. 4 y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah sin xy. Baiklah, untuk soal pembahasan 1 itu kita jawab dx x pangkat 3 itu kita masukin nilainya x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurang 9 xy nya kita pindahkan ruas, kita asingkan di sini. Bisa dx d per dx sama dengan 0. Sedangkan
kita pisahkan y x dalam artian x tambah y x. Untuk u nya sama dengan x, v sama dengan y, dan v1 nya adalah 1. U pangkat 1 nya sama dengan 1. Untuk v1 sama dengan dy per dx. Oke, kita masuki ke bawahnya. 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dikali dy per dx dikurang 9, dan untuk y ditambah x dy per dx sama dengan 0. 3x kuadrat ditambah 3y kuadrat dy per dx dikurang 9y dikurang x dy per dx sama dengan 0. 3y kuadrat dx dikurang x dyx sama dengan 9y dikurang 3x kuadrat. dy dx dalam kurung 3y kuadrat dikurang x sama dengan 9y dikurang 3x kuadrat. dy per dx sama dengan 9y dikurang 3x sama dengan dy per dx sama dengan 9y dikurang 3x kuadrat per 3y kuadrat dikurang x. Maka yang hasil diperoleh adalah ini. Nah, baiklah, memasuki soal jawaban yang kedua. Untuk penyelesaian soal kedua yaitu d per dx x kuadrat y ditambah xy kuadrat sama dengan d per dx dalam kurung 6. Untuk u nya x kuadrat kita pisahkan untuk masing-masing x kuadrat dan xy kuadrat ini ya. V nya sama y. Untuk sim nya 2x dan v1 nya dy per dx. Sedangkan untuk xy kuadrat u nya sama dengan x, v nya sama dengan y kuadrat. Sedangkan u1 nya sama dengan 1, dan untuk v nya sama dengan 2y dikali dy per dx. Kita masuk, sudah kita pisahin, kita gabungkan di sini. 2xy ditambah y kuadrat per du per dx ditambah y kuadrat ditambah 2xy dy per dx sama dengan 0. X kuadrat dy per dx ditambah 2xy dy per dx sama dengan min 2xy dikurang y kuadrat. Maka dy per dx sama dengan x kuadrat ditambah 2xy sama dengan min 2xy dikurang y kuadrat. Jadi kita pindahkan dy per dx sama dengan min 2xy sama dengan y kuadrat, dan x kuadrat ditambah 2xy. Ini hasil yang kita peroleh dari yang kita pindahkan ini kita turunkan saja ke bawah, dan ini kita bawah sini. Nah, selanjutnya untuk soal ketiga yaitu x pangkat 4 tambah sin y sama dengan x pangkat 3 y kuadrat dengan d per dx x4 tambah sin y sama dengan d per dx x nya pangkat 3 dan y nya pangkat 2, yang dimana 4x pangkat 3 ditambah cos y dikali dy per dx dan sama dengan 3x kuadrat y kuadrat ditambah 2x 3y dy per dx. Cos y kita pisahkan
dy per dx dikurang 2x dy per dx sama dengan 3x pangkat 2 y pangkat 2 dikurang 4x pangkat 3. Dan untuk dy per dx nya yang hasil kita peroleh adalah 3x pangkat 2 y pangkat 2 dikurang 4x pangkat 3 cos min 2x pangkat 3 y. Ini hasil yang kita peroleh setelah kita pindahkan ruas sesuai dengan apa yang telah rumus yang telah diberikan tadi, sesuai dengan pengertian yang kita bahas tadi. Ya, baiklah, selanjutnya nomor 4. Untuk di sini y kuadrat sama dengan x kuadrat ditambah sin x y. Untuk d per dx nya adalah y pangkat 2 sama dengan d per dx x kuadrat ditambah sin x y. Kita pindah ruas, kita turunkan saja untuk ininya. 2y sama dikali dy per dx sama dengan, kita masukin 2x tambah cos xy dikali d per dx xy. 2y dikali dy per dx sama dengan 2x tambah cos xy dikali y tambah x dy per dx. Selanjutnya 2y d per dx sama dengan 2x tambah y cos xy dan x dy per dx cos xy. Kita urutkan. Dan dy per dx sama dengan 2x ditambah y cos x 4 dan 2y kurang x cos x 4. Ini hasil yang diperoleh. Baiklah, memasuki materi selanjutnya pada contoh soal berikutnya, yaitu contoh mencari turunan K2. Tentukanlah d kuadrat y per dx kuadrat dari 2x pangkat 3 dikurang 3y kuadrat sama dengan 8. Oke, kita jawab. D per dy sama dengan dalam kurung kita masukin 2x pangkat 3 dikurang 3y pangkat 2 dan sama dengan d per dx. Ini kita pisahkan saja, itu 8-nya dalam kurung tanggal 8. Ya, hasil yang diperoleh dari sini kita kali selang-seling antara ini dengan ini. Hasil yang kita dapat adalah 6x kuadrat dan dikurang 6y sama dengan dx per dx sama dengan 0. 6x kuadrat dikurang 6y dikali dx dy per dx sama dengan 0. 6x kuadrat sama dengan 6y dy per dx. Kita pindah ruaskan karena kita mencari turunan kedua. Selanjutnya dy per dx sama dengan yx kuadrat per y sama dengan x kuadrat per y. Untuk y satunya sama dengan x kuadrat per y, dan ini hasil yang turunan pertamanya. Dan kita kan mencari turunan kedua tuh, maka hal yang harus kita lakukan sebagai berikut. D per dx dalam ukuran turunan pertama y1 sama dengan d per dx, yaitu kita masuki x kuadrat dibagi dengan y. Ini kita cari dulu, kita pisahin dulu untuk anunya itu. Untuk pencarian u sama dengan u sama uv nya dan u dan v1 nya. Untuk ini u sama dengan x kuadrat dan v
V1-nya sama dengan 2X. Dan untuk Y-nya U sama dengan Y. Untuk V1-nya sama dengan DY per DX. Oke, kita mencari turunan kedua sebagai berikut. Y turunan 2, Y sama dengan U kali V dikurang U V kuadrat. Kita masukkan saja nilai angkanya itu 2X Y dikurang X kuadrat DY per DX. Di sini bawahnya Y maka 2. Selanjutnya Y sama dengan 2X Y dikurang X kuadrat dikali X kuadrat per Y. Kemudiannya Y kuadrat. Dan hasil yang diperoleh adalah 2XY dikurang 4. Ini karena dikali ini ya. Hasil yang diperoleh adalah X pangkat X 4 per Y per lagi Y kuadrat. Maka ini hasil yang diperoleh. Karena cuma ini saja X kuadrat dan X kuadrat ini yang sama-sama yang bisa dibagi dengan, karena ada yang sama itu. Kalau ini tidak ada 2X sama Y kurang. Baiklah, hanya inilah hasil yang dapat saya simpulkan dari materi yang saya kaji kembali. Jika ada salah kata dan dalam penggunaan kata-kata saya yang kurang bisa dimengerti, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.